poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Oke, sebelum ibu mau absen dulu ya. Oh iya, silakan tadi siapkan. Sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke, baik. Sekarang ibu absen dulu ya. Mary, Hadir Bu. Tifa, Alfa Bu. Walfa, Cynthia. Nggak tahu Bu kemana. Kita mau keterangan. Oke, baik. Oke, baik Anda. Sebelum memulai pembelajaran, tetap dulu kita menyanyikan lagu nasional. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang dulu. Oke, penyanyian tadi itu untuk memancing semangat kita pada pagi hari ini, dan juga terlalu lemas ya. Oke, baik. Sebelumnya sudah tahu apa materi kita pada hari ini, yaitu letak dan kondisi geografis Indonesia. Oke, baik. Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong disimak ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi kondisi geografis Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya yang ada di hadapan kalian? Oke, gambar apa ada di depan? Peta Indonesia. Oke, peta di Indonesia. digital. Oke, lalu Ya, benar sekali. Ini adalah gambar peta Indonesia. Berdasarkan peta Indonesia tadi, kita dapat menentukan letak Indonesia. Letak Indonesia sendiri terbagi menjadi dua. Ada letak geografis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan. Letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra-nya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah Oke, baik. Dari video tersebut menjelaskan tentang letak geografis dan Benua Asia. kondisi geografis di Indonesia. Serta benua-benuanya. Oke, baik. Sebelum itu, gue tanya nih. Ada satu pertanyaan. Mengapa Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi, beragam iklim, dan kondisi alam yang berbeda di setiap daerah? Siapa yang bisa jawab? Alasannya
alasannya banyak gunung Merapi karena Indonesia terletak di cincin api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Ya. Alasan itu beragam, yaitu karena letaknya lintang Indonesia yang melintang dari sekitar 66 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Ya. Ketinggian tempat daerah pegunungan seperti Pegunungan Jaya di Papua dan atau Pegunungan Barisan di Sumatera. Arah angin muson adalah angin musim membawa curah hujan yang berada di setiap daerah. Alasan kondisi alam berbeda-beda di setiap daerah karena keragaman bentuk alam, mulai dari dataran rendah, pegunungan, dataran tinggi, dan hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik alam yang berbeda. Oke, baik, bagus jawabannya tadi, betul sekali jawabannya. Oke, baik, itu sedikit pertanyaan untuk memancing pikiran kalian untuk lebih kreatif lebih. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana tujuan pelajaran itu mengidentifikasi letak geografis Indonesia serta membaca peta konvensional dan digital untuk mengetahui di mana kondisi geografis Indonesia serta menganalisis hubungan antara letak geografis dengan kondisi alam dan kehidupan masyarakat. Oke, baik. Oke, kita akan masuk ke pertama, yaitu tentang pengertian letak geografis. Letak geografis itu adalah posisi suatu wilayah dilihat dari hubungan atau pengaruhnya terhadap wilayah lain di sekitarnya, baik secara regional maupun global. Kita nextkan lagi. Letak geografis Indonesia yang secara geografis, Indonesia itu terletak di antara dua benua seperti yang Ibu lihat dari video tadi, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia itu juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim. Apa aja musim Indonesia? Musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, letak Indonesia yang berada pada posisi silang mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan. Yang terakhir itu letak kepulauan Indonesia di posisi silangnya menyebabkan sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Oke, selanjutnya keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, proses ekspor dan impor mudah seperti tadi. Yang kedua, membantu perekonomian masyarakat. Yang ketiga, kemajuan di bidang sosial dan budaya. Yang keempat, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan Indonesia memiliki banyak ikan dan biota laut. Yang selanjutnya, batas wilayah Indonesia. Yang di sebelah utara ada Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Samudra Pasifik. Yang di sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timor Leste, Australia. Dan sebelah timur ada Papua Nugini, Samudra Pasifik. Dan di sebelah barat ada benua Asia dan Samudra India. Oke. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia. Kondisi alamnya yaitu memiliki laut yang luas. Seperti kita lihat sekarang ini, banyak dari masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Itu yang kedua, curah hujan cukup tinggi. Ya, seperti kejadian di akhir tahun 2025 kemarin, yang banyaknya kejadian banjir. Karena di Indonesia ini sangat berdampak terjadinya banjir karena curah hujannya cukup tinggi.
Terus kondisi iklim, iklim tropis, ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini kan. Terus memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Kita cuma memiliki 2 musim. Terus kita kondisi flora dan fauna, yaitu flora dan faunanya beragam. Seperti yang kita lihat binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan yang bunga rafflesia, anggrek, atau binatang-binatangnya seperti harimau. Banyak kan, di lautan juga banyak. Terus, maka kali itu kesimpulannya ya. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah studi kasus. Ibu bacakan ya. Sebuah daerah di Indonesia sering mengalami gempa dan memiliki banyak gunung berapi. Mengapa hal itu bisa terjadi berdasarkan kondisi geografis Indonesia? Ibu minta siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Rekan Mary, bisa jelaskan? Karena pertemuan lempeng tektonik lempeng Indonesia dan Australia yang lebih padat bergerak ke bawah. Di bawah lempeng Australia dan lempeng Pasifik, proses subsidi ini menyebabkan tekanan dan gesekan yang besar di dalam bumi, memicu terjadinya gempa bumi. Aktivitas magma saat lempeng yang tersubsidi mencair karena panas dan tekanan tinggi di dalam bumi yang terbentuk akan naik ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi. Bagus jawabannya Mary. Ya, betul sekali. Dari studi kasus tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi berdasarkan kondisi geografis Indonesia itu? Karena Indonesia itu sering mengalami gempa dan memiliki banyak gunung. Indonesia sering mengalami gempa dan memiliki banyak gunung berapi karena terletak pada batuan beberapa lempeng dan tektonik. Baik. Selanjutnya, Ibu akan membagikan data PDF. Nanti Anda silakan bagi beberapa kelompok. Terus nanti tentukan siapa ketuanya, yang tanggung jawabnya nanti menganalisis dan menyampaikan presentasinya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah 5 menit. Kalau siapa yang bisa maju ke depan untuk menjawab KPD saya tadi? Mary silakan. Baca soal tadi ya. 5 contoh letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di mana kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, di mana kondisi geografisnya terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang ketiga, Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional, yang dimana kondisi geografisnya berada di daerah tropis. Bagus. Terima kasih untuk Mary. Dulu. Berikan persen untuk Mary dulu. Baik, bagus. Selanjutnya, karena itu bagian KPD, kita silakan lihat peta ini. Ibu ada peta konvensional, silakan dipahami. Nanti kita akan menganalisis letak
tersebut. Pahami ya? Ya, Bu. Oke, baik, sudah dilihat. Di situ dapat kita lihat bahwa letak astronomis Indonesia itu terletak pada letak 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, yang kedua itu letak geografisnya. Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah pulau 7.504 pulau atau 6.000 diantaranya itu berpenghuni yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan batasan sebelah utaranya itu Laut Cina Selatan dan Filipina. Terus di sebelah selatannya ada Laut India Australia. Terus di sebelah ada Laut Andaman dan Semenanjung Malaya. Dan sebelah timurnya itu ada Laut Pasifik dan juga Papua Nugini. Sedangkan letak geologisnya yaitu Indonesia itu berada di pertemuan tempat lempeng seperti perhatikan dulu petanya. Lempeng tektonik utama itu lempeng Eurasia, terus Indo-Australia, Pasifik dan Filipina. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Ananda, apa sih yang bisa dipahami tentang kondisi letak dan kondisi geografis Indonesia ini? Oke, siapa yang bisa? Oke, apa yang dipahami Ananda? Mary? Ya. Ya, Bu. Oke, sampai jawab. Letak dan kondisi geografis di Indonesia sangat strategis dan berpengaruh besar terhadap iklim, sumber daya alam, budaya, dan serta kehidupan masyarakat karena kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang perlu dijaga. Oke, betul sekali. Baik, terus Anda tahu nggak mengapa peta digital itu penting untuk memahami geografi? Ya, tidak. Oke, tidak. Ini dijelaskan. Peta digital itu sangat penting untuk memahami geografi itu karena menawarkan kemudahan akses, ya kan? Akses lebih mudah gitu loh. Terus fleksibilitas dan kemampuan analisis itu yang tidak dimiliki oleh peta profesional yang berbasis kan? Tak seperti yang dibandingkan tadi. Oke, baik Anda semua. Itulah materi pada hari ini. Ibu harap Anda dapat memahami bagaimana letak dan kondisi geografis di Indonesia. Oke, baik. Dapat kita simpulkan bahwa letak dan kondisi geografis Indonesia ini sangat strategis dan berpengaruh besar terhadap iklim serta sumber daya alam, budaya serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu keunggulan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Oke, baik. Ibu berikan tugas untuk di rumah. Nanti carilah kondisi geografi provinsi di asal kalian menggunakan Google Maps. Oke, itu untuk rumahnya ya. Oke, paham ya? Baik. Itulah materi kita pada hari ini. Kita terus siapkan